Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mutiara Misbah, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 5E. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Islam. Baik. Soal pertama, teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta atau Allah. Filosof barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Menurut saya, teori emanasi merupakan salah satu teori yang menarik untuk menjelaskan hubungan antara alam dengan Tuhan. Teori ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, teori ini dapat menjaga keesaan Tuhan karena alam tidak diciptakan dari ketiadaan, melainkan sebagai pancaran dari Tuhan. Yang kedua, teori ini dapat menjelaskan keterkaitan antara alam dengan Tuhan karena alam merupakan manifestasi dari Tuhan. Yang kedua, yang sekarang ketiga, teori ini dapat menjelaskan hierarki wujud karena alam merupakan wujud yang lebih rendah daripada Tuhan. Namun teori emanasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori ini sulit untuk dibuktikan secara empiris dan juga dapat menimbulkan kesan bahwa alam merupakan bagian dari Tuhan, padahal alam memiliki otonominya sendiri. Perbedaan pendapat antara filosof barat dan filosof muslim tentang teori emanasi ini dapat dimaklumi karena kedua kelompok filosof tersebut memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda. Filosof barat seperti Plato dan Plotinus lebih menekankan pada aspek metafisis dalam menjelaskan alam, sedangkan filosof muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina lebih menekankan pada aspek teologis. Secara pribadi, saya cenderung lebih setuju dengan teori emanasi yang dikemukakan oleh filosof muslim karena teori tersebut dapat menjaga keesaan Tuhan dan menjelaskan keterkaitan antara alam dengan Tuhan. Namun perlu juga disadari bahwa ini memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Nah, adapun beberapa perbedaan antara kedua filsuf tersebut terkait teori ini. Yang pertama, pandangan tentang dua teori ini. Pertama, saya setuju bahwa alam merupakan pancaran dari Tuhan, namun saya tidak setuju bahwa alam merupakan bagian dari Tuhan. Alam memiliki otonominya sendiri meskipun ia bergantung pada Tuhan. Yang kedua, saya setuju bahwa alam memiliki hierarki wujud, namun saya tidak setuju bahwa hierarki wujud tersebut bersifat statis, yang mana alam selalu berkembang dan berubah, sehingga hierarki wujud tersebut juga dapat berubah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nomor kedua, tentang hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan Mulasandra. Baik, hakikat jiwa menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi yang tidak bersatu dengan materi atau dengan fisik gitu ya, tetapi bersifat aktif dan menggerakkan materi. Jiwa merupakan wujud yang lebih tinggi daripada materi dan ia berasal dari Tuhan. Ibnu Sina membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jiwa tumbuhan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Yang kedua ada jiwa hewan yang bertanggung jawab atas gerak indera dan nafsu. Dan yang ketiga jiwa manusia yang bertanggung jawab atas akal, intuisi, dan kehendak. Jiwa manusia merupakan jiwa yang tertinggi karena ia memiliki akal yang dapat memahami hal yang universal. Akal manusia berasal dari akal aktif yang merupakan pancaran dari Tuhan. Adapun perbedaan pandangan dengan Mulasandra, pandangan Ibnu Sina tentang jiwa ini memiliki beberapa perbedaan dengan pandangan Mulasandra. Perbedaan yang paling utama adalah pada pandangan tentang hubungan antara jiwa dan materi. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa tidak bersatu dengan materi, sedangkan Mulasandra berpendapat bahwa jiwa menyatu dengan materi. Adapun pandangan Mulasandra tentang jiwa sendiri, yaitu Mulasandra mendefinisikan jiwa sebagai entelesi atau asas yang memberi bentuk pada materi. Menurut Mulasandra, jiwa dan materi merupakan dua aspek yang berbeda dari satu substansi yang sama. Jiwa adalah aspek aktif dari substansi tersebut, sedangkan materi adalah aspek pasifnya. Mulasandra juga berpendapat bahwa jiwa bersifat abadi,
Jiwa tidak akan mati bersama dengan materi, melainkan akan kembali kepada Tuhan. Perbedaan pandangan kedua filsuf ini tentang hakikat jiwa ini merupakan salah satu hal yang menarik dalam filsafat Islam, karena perbedaan ini menunjukkan bahwa filsuf Islam memiliki berbagai pandangan yang beragam dalam memahami hakikat jiwa. Secara umum, pandangan Ibnu Sina lebih menekankan pada aspek perbedaan antara jiwa dan materi, sedangkan pandangan Mullah Sandal lebih menekankan pada aspek kesatuan antara jiwa dan materi. Selanjutnya, nomor 3 yaitu menjelaskan filsafat akhlak menurut Ibnu Maskawayh dan Ikhwanus Shafah serta implikasi terhadap pendidikan akhlak. Baik, Ibnu Maskawayh adalah seorang filsuf yang muslim yang berasal dari Iran, yang merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan filsafat akhlak di dunia Islam. Dalam bukunya yang berjudul Tahzib al-Akhlak, Ibnu Maskawayh mengemukakan bahwa akhlak merupakan sifat-sifat yang melekat pada diri manusia yang dapat membuat ia menjadi baik atau buruk. Akhlak yang baik disebut dengan akhlak mulia, sedangkan akhlak yang buruk disebut dengan akhlak tercela. Ibnu Maskawayh membagi akhlak menjadi dua bagian. Yang pertama ada intelektual dan moral. Intelektual berkenaan dengan akal dan budi pekerti yang meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian. Kebijaksanaan itu kemampuan untuk memahami hal-hal yang benar dan salah. Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan hak kepada yang berhak, dan keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan. Yang kedua ada akhlak moral, yaitu berkenaan perasaan dan emosi yang meliputi kedermawanan, kelembutan, kesabaran. Kemudian Ibnu Maskawayh berpendapat bahwa akhlak mulia dapat dicapai melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini dan harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, filsafat akhlak Ikhwanus Shafah. Ikhwanus Shafah adalah sebuah kelompok filsuf muslim yang aktif di Basro, Irak pada abad ke-10 Masehi. Kelompok ini terdiri dari para filsuf, ilmuwan, dan sufi yang memiliki pandangan yang moderat dan toleran. Dalam bukunya yang berjudul Risalat Ikhwanus Shafah mengemukakan bahwa akhlak merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik dan akan membawa manusia kepada kebahagiaan, sedangkan akhlak yang buruk akan membawa manusia kepada kesengsaraan. Ikhwanus Shafah membagi akhlak menjadi dua bagian. Yang pertama ada akhlak lahiriah dan batiniah. Akhlak lahiriah adalah akhlak yang tampak dari luar seperti perilaku dan tutur kata. Dan akhlak batiniah adalah akhlak yang tampak dari akhlak yang tidak tampak dari luar seperti niat dan tujuan. Ikhwanus Shafah juga berpendapat bahwa akhlak mulia dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama pengetahuan, keinginan, kebiasaan. Itu pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk. Kemudian keinginan untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, dan kebiasaan untuk membiasakan diri berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jadi hampir mirip dari keduanya. Adapun implikasi terhadap pendidikan akhlak. Yang pertama, pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini. Pendidikan akhlak harus dilakukan secara terus-menerus, dan pendidikan akhlak harus mencakup aspek pengetahuan, keinginan, dan kebiasaan. Adapun contoh penerapan filsafat akhlak Ibnu Maskawayh dan Ikhwanus Shafah dalam pendidikan akhlak. Yang pertama, pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk dapat ditanamkan melalui pelajaran agama, moral, dan etika. Kemudian, keinginan untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk dapat dikembangkan melalui keteladanan guru dan orang tua, serta melalui pemberian motivasi dan penghargaan. Dan kebiasaan berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk dapat dilatih melalui pelatihan dan pembiasaan. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid sangat erat dan saling terkait. Ketiganya merupakan pilar-pilar dalam kehidupan seorang muslim yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Imam Al-Ghazali memandang masing-masing komponen dan hubungan di antara mereka. Yang pertama akhlak.
Imam Al-Ghazali memandang akhlak sebagai karakter moral yang baik dan terpuji. Akhlak yang baik merupakan wujud nyata dari iman seseorang dan menjadi cerminan kesempurnaan keislamannya. Beliau menekankan pentingnya menumbuhkan akhlak yang mulia seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, syukur, dan cinta kasih. Akhlak yang baik tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ilmu. Bagi Imam Al-Ghazali, ilmu merupakan landasan bagi akhlak yang baik. Beliau membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan seseorang kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam dan diri sendiri. Sedangkan ilmu ini menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang bersifat duniawi semata dan tidak membawa seseorang kepada kebaikan akhlak. Yang terakhir, tauhid. Tauhid ini merupakan keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari ajaran Islam dan dasar dari semua amal manusia. Iman kepada tauhid akan memotivasi seseorang untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Tauhid juga menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Hubungan ketiganya antara akhlak, ilmu, dan tauhid bersifat siklus dan saling memperkuat. Ilmu yang bermanfaat akan menumbuhkan tauhid yang kokoh, yang selanjutnya akan melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan mendorong seseorang untuk mencari ilmu semakin dalam, dan begitu seterusnya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, tiga komponen ini dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika ilmu tanpa akhlak, maka orang yang memiliki ilmu tanpa akhlak yang baik ibarat pohon yang berbuah busuk. Sebanyak apapun ilmunya, jika tidak dibarengi dengan akhlak, maka ilmunya tidak akan mendapatkan manfaat, bahkan bisa menjadi berbahaya. Kemudian jika akhlak tanpa ilmu, orang yang memiliki akhlak yang baik tanpa ilmu yang cukup ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Meski niatnya baik, ia bisa tersesat karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian tauhid tanpa ilmu dan akhlak. Tauhid tanpa ilmu dan akhlak ibarat bangunan tanpa pondasi. Iman kepada Allah tidak akan cukup jika tidak diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara ketiga komponen ini. Muslim yang ideal adalah muslim yang beriman kepada tauhid, berilmu, pengetahuan, dan berakhlak mulia. Ketiganya bersatu padu membentuk kesempurnaan keislaman seseorang dan menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh berkah. Selanjutnya, terakhir, menjelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah dipresentasikan. Yang saya presentasikan adalah materi terkait pemikiran filsafat Ibnu Tufel, yang mana Ibnu Tufel ini lahir di Guardic, Spanyol 506 Hijri atau 1110 Masehi pada masa dinasti Muwahhidun. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ibnu Abdul Al-Malik ibnu Muhammad bin Tufel, Ibnu Tufel. Yang mana Ibnu Tufel ini memiliki keahlian luas di bidang filsafat, matematika, kosmologi, kedokteran, dan sastra. Dan beliau pun seorang murid dari Ibnu Bajjah. Kemudian jenjang karirnya dimulai dari sekretaris gubernur Granada, kemudian sekretaris gubernur Ceuta dan Tajir. Adapun pemikiran beliau tentang metafisika, yaitu penciptaan alam dan Tuhan, fisika alam qalib dan baharu, kemudian manusia terdiri dari materi dan roh, terbagi menjadi 3 jenis. Lalu epistemologi, pengetahuan Tuhan melalui akal dan intuisi, dan rekonsiliasi akal dan wahyu tidak bertentangan. Pemikiran Ibnu Tufel ini sangat berpengaruh, yang mana memberikan kontribusi pada perkembangan filsafat Islam, dan karyanya yaitu Yahya Ibnu Yaqzan dianggap sebagai inovasi dalam penulisan filsafat dengan pendekatan cerita. Ibnu Tufel adalah filsuf multitalenta dari Spanyol. Kemudian karyanya dalam Ibnu terbukti dengan karyanya
Hai Ibnu Yaksin ini yang menggambarkan filsafat dan sastra, memberikan pengaruh besar kepada penulisan filsafat dan diterjemahkan ke banyak bahasa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari UAS mata kuliah Filsafat Islam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.